Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Grogol 05, yang terhormat Ibu Sumarmi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang terhormat Bapak Tatang selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan nikmat beliau kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di ruangan ini. Baik, Bapak Ibu guru, saya di sini diberikan tugas untuk penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang kami dapatkan dari pelatihan calon guru penggerak angkatan 9 DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu, sebelumnya untuk menghangatkan suasana, saya akan buka dengan ice breaking terlebih dahulu. Mohon kesediaannya untuk berdiri, kita ice breaking terlebih dahulu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil tertiwi. Hihi, beri tepuk tangan untuk kita semua. Disiplin, yang ketiga bebas dari pembulian, yang keempat menghargai guru dan teman, yang kelima saling menghormati, yang keenam rajin hadir ke sekolah. Yang dimaksud rajin hadir ke sekolah ini tidak sering absen, ya. Nice. Nah, Bapak Ibu guru, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru, dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila itu diantaranya apa saja ya? Boleh dibantu dijawab? Baik Pak Adi? Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, di sini saya akan menggarisbawahi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Nah, selama ini mungkin kita sebagai seorang guru itu sudah melakukan dosa besar. Apa itu dosa besar kita? Kita memberikan pelajaran yang sama terhadap siswa kita yang berbeda-beda kemampuannya. Nah, dalam satu kelas pasti kita akan menemui siswa itu ada yang unik, ada yang istimewa, dan lain sebagainya. Jadi dengan siswa yang unik, istimewa dan lain sebagainya itu kita harus sebagai seorang guru harus mampu memberikan pembelajaran yang berbeda. Jadi maksudnya berdiferensiasi itu berbeda. Misalkan kemarin saya menemukan bahwa KKM itu bagaimana? KKM itu sama Bapak Ibu. Misalkan kita memberikan KKM 75, namun penerapannya yang berbeda. Misalkan mungkin KKM 8 untuk siswa A itu sudah mencapai tahap apa? Itu akan berbeda dengan siswa B yang mungkin siswa B itu merupakan siswa yang istimewa. Demikian Bapak Ibu.
Di sini kita akan mengkonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif sangat efektif dan memiliki manfaat. Ilusi yang ketiga, tentang orang dewasa berhak memaksa. Dan yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nanti kita akan bahas. Ya, perubahan atau paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini stimulus responnya. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrol kita, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang pertama ini tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu contoh Bu Romi tadi ya, yang datang pagi ingin dihormati atau dihargai oleh kepala sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau Bu Romi sering datang pagi, otomatis kepala sekolah pasti mencatat dong. Oh iya, Bu Romi datangnya pagi. Siapa tahu dapat insentif gitu ya, siapa tahu. Nah, ini mendapatkan imbalan. Nah, ternyata jawaban dari Bapak Ibu guru sekalian sudah menunjukkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Dibagi menjadi 2. Motivasi eksternal diantaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik atau datang dari diri kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, semoga di titik ini ya Bapak Ibu ya, di posisi yang kedua. Baik. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Semoga kita dan murid-murid di Global 05 ini sudah tidak melakukan sesuatu karena ingin pujian, karena ingin penghargaan, tapi datang dari motivasi diri sendiri. Nah, di sini ada 3: hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, hukuman itu apa sih? Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba.
Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang keempat, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi itu sifatnya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor siswa. Dan yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi sendiri. Ayo kita coba jawab. Nah, di sini ada pertanyaan. Biasanya kita lakukan ya Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu begini. Saya tidak akan terlambat lagi, dicatat di buku 100 kali ya Nak, ketika kita mendapatkan siswa yang terlambat. Nah, ini termasuk dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Tadi hukuman ya. Ini adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena tadi kita sudah buat kesepakatan. Anak tahu, dua-duanya tahu, ya kan? Oke, jadi tadi adalah konsekuensi. Nah sekarang, jalan memutari lapangan sebanyak 4 kali karena datang terlambat. Hukuman? Iya, coba kita lihat hukuman. Iya, hukuman. Iya benar. Kita tepuk tangannya, kita sudah benar. Hukuman. Baik, jadi kita sudah tahu ya tadi contoh konsekuensi atau hukuman. Baik, nah di sini saya akan menjelaskan tentang identitas gagal hukuman dan identitas sukses. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini di hukuman, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Nah, suatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah ini contoh hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ibu mendengar laporan dari ketua kelas. Katanya Rafa bertengkar dengan Budi ya? Benar Bu, Rafa kesal Bu. Kenapa kesal? Rafa kesal Bu sama Budi. Sebab Budi suka pekerjaan saya Bu. Ya, wajarlah jika Rafa marah dengan Budi dan kesal. Jika ibu di posisi Rafa, ibu pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang Rafa lakukan kepada Budi? Saya marah-marah ke Budi Bu. Saya laki-laki Budi dan sadar saya mengebrak kejar Budi. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya, bukan? Benar Bu. Aku sudah belajar semalaman untuk mengerjakan soal. Budi saya anak sendiri. Untuk kontak tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah jika Rafa marah dan tidak rela pekerjaannya dicontek oleh orang lain. Ibu sangat menghargai tindakan Rafa yang tidak membuat lebih buruk daripada itu, misalnya sampai memukul. Sekarang kita pikirkan tindakan
menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? saling menghormati antar teman, Ya, betul Rafa. Nah, menurut Rafa, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk Rafa? penting Bu. Baik. Jika menghormati antar teman itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika sedang marah? Harus bersamakan dulu. Rafa bersedia untuk memperbaiki masalah ini. Bersedia Bu. Apa yang akan Rafa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia bersabar dan menahan amarah saya. Lalu ada teman kontak, saya akan melapor ke Bu Romi. Ya, tepat sekali tindakan Rafa. Nah, sekarang silakan Rafa kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Siska, Ibu perhatikan beberapa kali Siska datang terlambat ke kelas ya. Iya Bu. Nah, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Siska, berbuat kesalahan itu manusiawi. Nah, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Siska? Setuju Bu. Nah, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Siska sering datang terlambat itu pasti Siska punya alasan kenapa Siska sering datang terlambat, bukan? Karena saya sering bangun tidur kesiangan, terus saya sering begadang terus sambil main HP jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut Siska, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin Bu. Nah, menurut Siska, disiplin itu penting tidak untuk Siska? Penting Bu, jika saya datang ke sekolah tepat waktu saya bisa menghargai waktu dan tidak ketinggalan pelajaran. Benar, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat, seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Kita menjadi lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Pekerjaan jadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Sikap yang sangat baik sudah Siska lakukan dengan cara meminta maaf. Nah, menurut Siska, apa yang akan Siska lakukan agar Siska tidak datang terlambat lagi ke sekolah di lain hari? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar saya bisa datang tepat waktu ke sekolah. Baik, Ibu akan bekerjasama dengan orang tua Siska agar Siska tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah, sekarang Siska silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Jalan ke sana. Ya ini nyaman dan tenang, tidak berisik, tidak ada yang membuli, tidak ada berkata kasar. Baik, ini kita taruh di sini tentang tidak ada pembulian, ya kan? Gimana ya? Bebas dari pembulian ya, bebas dari pembulian. Terus kalau jangan terlambat itu berarti masuk ke datang tepat waktu. Terus ini juga datang
Menghargai. Menghargai. Menghargai itu siapa saja? Menghargai guru dan teman. Menghargai guru dan teman. Lagi saling tolong menolong. Wah, bagus. Ini pendapatnya Faris. 5. Saling tolong menolong. Ya, bagus sekali. Saling tolong menolong. Terus ini aku ini kelas damai sama. Lihat aja. Tadi datang tepat waktu, baris yang benar-benar tidak berserak-serakan ya. Oke, bagus sekali. Terus Audi, aku ingin tidak ada pembulian dan saat Bu Romi menjelaskan diam dan memperhatikan. Aku juga ingin kalau baris berbaris rapi. Ini sama ya. Baris berbaris rapi. Nih. Berarti ketika baris kita belum rapi ya, kita samakan. Terus datang tidak boleh terlambat. Kedisiplinan tertib baris yang rapi. Baris yang rapi lagi. Oke. Terus datang tepat waktu, menghormati guru, saling menyayangi teman. Berteman dengan siapa saja, kelas tertib. Sama ya, kelas tertib. Oke, baik lagi. Apa ini Adinda? Baris yang rapi, disiplin, hampir sama ya. Di baris yang rapi, Bu, dulu samakan di sini dulu. Jadi pada intinya tadi kita akan mendapatkan kesepakatan kelas. Kita tulis dulu yuk. 1, kesepakatannya apa? Datang tepat waktu. Ya, datang. Ya, tepat waktu. Terus tadi ada apa, Nak? Ada disiplin. Disiplin, ya. Terus disiplin itu ada di dalamnya apa tadi? Ketika berbaris harus rapi. Tidak berisik, ini masuk ke dalam disiplin, ya. Lalu tidak berisik, datang tepat waktu, tidak bolos itu, tidak ngomong kotor. Ini termasuk pembulian ya. Kalau tidak membolos itu berarti masuk ke dalam rajin hadir ke sekolah ya. Rajin hadir ke sekolah. Nah, oke. Kita simpulkan kesepakatan kelas kita menjadi keyakinan kelas. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2. Datang tepat waktu. 2. Disiplin. 3. Dari pembulian. Menghargai guru dan teman. Saling tolong menolong. Rajin hadir ke sekolah. Ya, oke. Terus tadi ada satu lagi apa?